Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, terakhir kita sampai tentang Quba ya. Ya, Masjid Quba ya. Ini dari sahabat Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala ya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, yazuru menziarahi atau mengunjungi Quba, Masjid Quba. Yang saya mengatakan kemarin Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang dibangun Rasulullah ketika beliau berhijrah. Jadi dari hijrah dari kota Mekah ke Madinah, nah di pertengahan Madinah itu beliau mendirikan Masjid Quba. Masih ada? Masih ada, dan itu disunahkan kita untuk mengunjunginya. Jadi kalau antum ada di Madinah, biasanya kalau orang yang melakukan umroh, ya biasanya ya melakukan umroh itu mereka memulainya, ada yang mulai dari di Madinah berapa hari, misalnya minimal 3 hari ya, baru mereka berangkat umroh ya. Mulainya dari Bir Ali, jadi tempat mikotnya itu di Bir Ali, itu di Madinah ya. Kalau di Madinah itu di Bir Ali. Nah biasanya kita berapa hari di sana. Nah berapa hari di sana itu biasanya dimanfaatkan untuk ziarah. Ya di Madinah ada Baqi ya. Di Madinah juga ada makam Nabi ya. Makam Nabi di sebelahnya Masjid Nabawi. Bukan bagian masjid ya. Jadi jangan mengatakan kubur itu bagian dari masjid, bukan, itu terpisah ya. Dahulu memang terpisah. Cuma memang setiap nabi dan rasul itu dimakamkan di mana beliau tidur. Nah, beliau meninggal di situ di tempat tidurnya Aisyah, maka beliau dimakamkan di sana. Nah kebetulan makamnya emang dia dekat dengan Masjid Nabawi, tapi bukan bagian dari Masjid Nabawi ya. Kadang-kadang kan orang Ya itu ya informasi yang kurang tepat, bahwa sebenarnya rumahnya beliau bukan bagian dari Masjid Nabawi, ya bukan bagian dari Masjid Nabawi. Nah itu beliau dikuburkan di sana. Jadi kalau kita keluar sebelum ke Masjid Nabi itu ke kubur Nabi itu kan kita melewati yang namanya taman-taman surga, apa namanya? Raudhah. Nah, Raudhah kita disunahkan juga untuk sholat di sana. Cuma masuk ke Raudhah itu susah banget ya. Itu rebutan. Masuk Raudhah itu rebutan. Tas saya sempat hilang. Baru saya pegang. Tasnya isinya ATM, apa semuanya. ketemu lagi. Ya, saya pasrah sama Allah. Ya kan nggak mungkin kita mau desak-desakan, kalau diinjek bisa terinjek. Nah itu kemudian ya saya pasrah, kemudian saya menanyakan kepada askar di sana. Kemudian saya punya ini nama gede banget. Saya nanya beliau ada tas nggak yang pakai bahasa Arab ya. Nah akhirnya ketemu juga, alhamdulillah ketemu. Masih lengkap, nggak ada yang ngambil. Teman saya juga kehilangan juga dompetnya juga, alhamdulillah lengkap juga, insya Allah ya. Ya, kita juga nggak boleh di masjid itu nggak boleh mencari-cari, ini hadis yang sahih ya. Kehilangan antum jangan misalnya pengumuman kabar telah kehilangan di masjid, itu nggak boleh ngumuman gitu sebenarnya. Apa kata Rasul, semoga tetap hilang orang-orang yang begitu. Jangan di masjid, jangan ngumumin hilang. Jadi misalnya bicara aja baik-baik sama pengurus. Jangan pakai mic gitu. Nggak boleh pakai mic sebenarnya. Ya nggak ada gitu. Di masjid terlalu ada yang kehilangan pakai mic, telah hilang misalnya begini. Atau tolong parkiran dipindahkan, nggak ada, nggak boleh itu ya. Terus transaksi di masjid juga nggak boleh. Antum nggak boleh transaksi masjid. Saya beli pulsa nih, itu nggak boleh itu. Coba antum keluar aja. Kalau di pelataran boleh. Nah pelataran boleh kan. Kalau kita bedanya kita kan masjid kita ada pelataran. Nah yang menambah bagian masjid adalah bagiannya kotak ini nih. Nah ini masjid tempat ibadah. Kalau luar nggak apa-apa, luar itu pelataran bukan lagi bagian masjid, ya. Jadi boleh antum jangan transaksi di masjid ya. Banyak orang jualan di masjid tuh, jualan baju apa, jangan. Masjid itu bukan tempat transaksi, nggak boleh. Usahakan kalau misalnya transaksi bawa keluar, bawa keluar gitu ya. Jangan di sininya gitu. Itu hadis sahih itu ya. Kalau belinya di sono, bayarnya di dalam masjid. Kenapa? Bayarnya di dalam masjid. Nah itu ya nggak boleh, maksudnya bayarnya jangan. Nah, kalau bisa mas nanti aja kalau di luar gitu, kalau keluar dulu gitu, paham nggak? Atau nanti ngomongin di luar aja dah. Ngomongin di luar gitu ya. Jangan di sini, jangan ngasih uangnya di sini. Kan saya tegur gue Pak Haji ngasih uang atau kayak gitu, nggak, jangan lah. Kita udah ngaji nih, udah paham sunnah, ya coba diterapin gitu loh. Kalau ini
Hah? Kenapa? Dalilnya. Dalilnya? Alasannya. Enggak sih beli utang. Ya utang kan beli kan. Kan asalnya beli transaksi. Ya itulah kalau kita sudah mulai memahami sunnah-sunnah, dikit-dikit kita amalin, dikit-dikit. Ya, kita amalin sesuatu yang memang tidak dilakukan lagi, bahkan Rasul melarangnya, ya coba kita jauhi gitu loh. Kita taatin lah. Kita Kalau taati dilarang, karena kan. sami'na wa ta'na. Kalau sahabat itu mendengar apapun yang dilakukan oleh Nabi, sami'na wa ta'na. Kami mendengar maka kami taat. Coba kita seperti itu. Remeh tapi juga luar biasa gitu loh, ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW di sana ke Kuba ngapain? Pakai apa? Rokiban, dia menaiki unta biasanya. Kendaraan, rokiban itu kendaraan. Maksudnya kendaraan karena mungkin kendaraan mobil. Kalau sekarang kan mobil bis ya. Kalau kita ke Kuba sekarang dari Madinah ya, itu naik bis. Ya. Kalau naik unta kan lama kan. Nah, kalau beliau naik unta. Wa masyian, dan terkadang beliau jalan. Bayang nggak jalan dari Madinah ke Kuba? Lumayan tuh ya. Ya. Fayusolli, nah dia sholat ketika sampai di Masjid Kuba. Ini yang sunnahnya yang harus kita lakukan, sholat ya. Fayusolli fihi, maka sholatlah di dalamnya, di dalam masjid itu ya. Rakaataini, 2 rakaat. Dan jangan tergoda dengan transaksi di sana, di pelataran Masjid Kuba itu banyak orang yang jualan. Jangan tergoda kita dengan membeli ya beli-beli di situlah. Gini terkadang ya, kita tuh kalau misalnya ibadah, fokus aja ibadah. Jangan ke bawah lah ya. Jangan ke bawah mau beli, orang beli ini, jangan ke bawah. Kenapa gini? Fokus ibadah, nanti kita ada waktunya untuk membeli itu. Lama orang yang melakukan umroh, melakukan haji, apalagi haji kan lebih dari 30 hari, 40 hari kan. Yang penting ibadahnya selesai dulu, jangan berpikir bagaimana saya oleh-oleh gitu loh. Orang kan terkadang nggak enak kalau nggak ada oleh-oleh. Ya emang kencangnya begitu. Kencangnya begitu kan. Mikirnya ke situ. Udah oleh-oleh mah jangan mikirin, yang mikirin bukan orang yang haji atau yang umroh, yang mikirin orang di rumah aja. Tanah Abang juga banyak. Paham nggak? Atau beli dulu. Ya itu mereka juga dari sana, sama antum kalau ke sana ya, antum ke sana. Itu antum melihat produk-produk di Arab juga tulisannya made in China. Yang sama yang di Tanah Abang. Kadang kesan dari sononya ini Nah, kan itu. Karena mahal sekarang, antum saya ngomongin ya. Sekarang pajaknya mahal. Beli barang kena cas pajak. Daripada kena cas pajak, mendingan kita bawa dari sini kan. beli di sini aja. Sama juga. Sama aja. Kalau sekarang lu bawa lebih dari 20 kilo tuh kena cas pajak. Tinggi sekarang ya. Pajaknya lumayan ya. Nah, itu kita berusaha untuk tidak, ya kita ibadah aja lah kalau di sana itu. Jangan kita pindah kasur. Nah, ada orang yang pindah kasur, tuh pindah kasur. Coba jelasin nih. Nah, jadi di sono tidur aja. Sayang kan kita kan mengeluarkan biaya ke sana kan. Ya. Alasannya jauh ke Masjid Nabawi, jauh ke Masjidil Haram. Kita ada di sono ya, kita bisa jalan kaki. Kan jalan kakinya kita berkah. Jauh ke sana, malas. Jadi mereka hanya waktu-waktu tertentu saja melakukan ini. Padahal ya, kita ada sunnah yang namanya mempertahankan di Madinah itu ya. Sholat itu selalu tepat waktu. Ya kan kita cuma ibadah doang kan. Coba sholat tepat waktu. Ya. Jadi ketika kalau bisa dekat dengan paling saf yang paling pertama. Orang Indonesia, orang kita tuh, kalau orang sana tuh cepat-cepatan saf. Saf itu duluan. Kalau kita duluan belakangan, paling belakangan. Kalau bisa safnya paling belakang. Padahal sunnahnya ini sunnah juga ya. Kita mau namakan saf yang paling depan. Belakang paling pojok. Nah, kecuali perempuan. Ya kan? Nah, inilah amalin lah, dikit-dikit kita amalin ya. Sepele tapi manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya luar biasa. Untuk disiplin ya Pak Ustadz ya. Betul. Sepele tapi Disiplin. Ya. Jadi fayusolli, maka beliau sholat fihi di dalamnya, di dalam masjid, rakaat ini 2 rakaat. Jadi sunnahnya 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kana nabiyyu ya.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjidan Quba, ya, bahwa dia mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu, rakiban, dengan menaiki kendaraan, wa masyian, dan berjalan kaki. Wa kana ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar, ya, Umar itu ya selalu berusaha melakukan apa yang disunahkan oleh nabinya. Jadi Ibnu Umar salah satu sahabat, apapun sunnah Nabi dia lakukan, usahakan. Nabi sering Sabtu ke sana, ke Kuba, dia lakukan ke Kuba. Misalnya pada tempat ini nih, Rasulullah melakukan sholat di kendaraan, sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu boleh di kendaraan ya. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh di kendaraan. Maksudnya kita harus turun dari kendaraan kalau sholat wajib. Ya, perhatikan ya. Ketika di dalam kendaraan, sholat di kendaraan ketika di onta, Rasulullah biasa sholat sunnah. Jadi misalnya di ontanya dia sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib dia menuruni untanya ditambatkan, kemudian dia sholat. Dan sholat jangan lupa, ini yang Rasulullah selalu menancapkan tiang di depannya. Itu namanya sutroh, sebagai penanda. Dulu pakai tongkat, slep di depannya. Nah kita sekarang tidak ada sutroh. Padahal dulu zamannya ya dulu kan masih tanah ya, ditancepin tongkat untuk meriasnya, mereka para ulama juga pakai tongkat tancepin di depannya, slep, bukan ditambatkan di samping, di depan, slep. Ini tempat batas sholat, ini sutroh saya. Nah, maka kalau orang yang melewati sutroh diusahakan untuk tidak kita menahannya. Tapi kalau kita nggak pasang sutroh, orang lewat nggak ada masalah, jangan ditahan. Kita nggak ngasih tanda masalahnya. Karena kita ngasih tanda, nggak ada tandanya ya, maka dia melewatinya nggak jadi masalah. Tapi kalau melewatinya dia dosa. Nah itu, ini yang masalah sunnah tapi sepele. Dan ini ada di kitab Bulughul Maram, kitabnya mazhab Syafi'i. Maka coba yuk, kalau yang merasa menganut mazhab Imam Syafi'i, yuk ngaji kitab-kitab Syafi'i lagi lah. Ayo, Imam Syafi'i melakukan ini enggak gitu. Biar lebih sistematis ya. Nah gitu. Kalau becindol kan nggak Betul ya. Karena Imam Syafi'i adalah seorang imam yang selalu mengikuti sunnah Nabi. Dia tidak pernah tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan buku-bukunya valid ya. Iya jelas. Ya seperti itu. Oke ya. Nah selain itu ada sunnah lagi. Jadi kita berusaha juga mengunjungi, menziarahi selain Baki, menziarahi Uhud. Syuhada Uhud. Usahakan kita ya, lagi ada di Madinah, kita mengunjungi ya tempat-tempat seperti tempat syuhada Uhud. Nah itu juga sunnah juga, karena ada ini juga waktunya sama.